Serbuan 1,5 juta penonton warnai tepian Narosa. Teluk Kuantan. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Festival Pacu Jalur 2025 telah menjadi magnet raksasa di jantung Provinsi Riau. Tepian Narosa, yang biasanya tenang, berubah menjadi lautan manusia. Diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang memadati arena balap perahu tradisional itu selama 5 hari penyelenggaraan, dari 20 hingga 24 Agustus. Sebagai jurnalis yang menyaksikan langsung dari lokasi, saya melihat bagaimana gelombang manusia memenuhi setiap sudut jalan, jembatan, bahkan pagar-pagar rumah penduduk. Suasana penuh euforia, dengan sorak-sorai dari tepian sungai yang tak henti menggetarkan udara. Festival ini bukan sekedar tontonan, tapi juga cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi. Ribuan kamera ponsel terangkat tinggi, merekam momen langka ketika perahu-perahu panjang nan indah meluncur di atas sungai Kuantan. Warga dari luar kota, luar provinsi, bahkan turis mancanegara ikut larut dalam semangat lokal yang luar biasa meriah. Ekonomi lokal bergairah, perputaran uang capai 74 miliar. Dari balik hiruk-pikuk perahu dan penonton, denyut ekonomi Teluk Kuantan mengalir kencang. Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rahmat, menyebut bahwa perputaran uang selama festival mencapai 74 miliar. Sebagai reporter, saya menelusuri kios-kios kecil dan pedagang dadakan yang menjamur di sekitar arena. Dari penjual sate, pedagang es laksamana mengamuk, hingga penjajah topi dan kaos bertuliskan Jalur 2025, semua mengaku dagangan mereka laris manis. Di penginapan, saya mendapati kamar homestay sudah dipesan sejak sebulan sebelumnya, sementara beberapa warga menyulap ruang tamu menjadi tempat bermalam. UMKM lokal tampak paling diuntungkan. Selain itu, transportasi lokal seperti ojek dan becak motor juga kebanjiran penumpang. Menurut data dari Pemprov Riau, bila setiap pengunjung membelanjakan rata-rata Rp50.000, maka angka 74 miliar itu bisa dicapai dengan mudah. Festival ini menjadi bukti konkret bahwa kebudayaan bisa menjadi mesin ekonomi. Dari tradisi sungai ke panggung dunia, Pacu Jalur bukanlah festival biasa. Ia tumbuh dari akar tradisi sungai masyarakat Kuansing yang telah mengakar sejak abad ke-17. Di masa lalu, jalur atau perahu panjang digunakan untuk mobilitas antar kampung. Kini, ia menjelma menjadi simbol kebanggaan daerah yang tampil di panggung global. Tahun ini, untuk pertama kalinya, saya menyaksikan turis dari Australia, Jepang, dan Eropa berdiri berdampingan dengan warga lokal di tepian sungai. Mereka menyatu dalam sorak dan teriakan ketika jalur-jalur dengan nama unik seperti Tuah Negeri atau Bujang Sati meluncur gagah. Orang bule bernama Duncan bahkan membawa kru dokumenter mini untuk merekam keseluruhan acara. Bagi saya, ini adalah kemenangan budaya. Pacu Jalur bukan sekedar perlombaan perahu, tapi juga pertunjukan spiritualitas, kekompakan, dan estetika Melayu yang berhasil mencuri perhatian dunia. Pemerintah didesak tertibkan parkir dan tiket tribun. Keluhan tak hanya datang dari soal parkir, tapi juga tiket tribun yang melonjak hingga Rp150.000 di hari puncak. Saya mewawancarai seorang mahasiswa dari Pekanbaru yang mengaku harus merogoh kocek lebih dari Rp200.000 hanya untuk tiket dan parkir. Anggota DPRD Riau, Zul Hendri, dalam wawancara langsung menegaskan bahwa festival sebesar ini tak boleh hanya mengejar cuan. Kalau tarif seenaknya, pengunjung bisa kapok datang tahun depan, tegasnya. Ia menyarankan pemerintah menata parkir lebih baik, menyediakan shuttle dari area luar kota, serta membatasi harga tiket tribun agar tetap terjangkau. Pernyataan ini mendapat dukungan publik. Di media sosial, tagar #parkir mahal Pacu Jalur sempat menjadi trending lokal. Warga meminta agar tahun depan segala tarif terstandarisasi dan lebih ramah pengunjung. Dilema juru parkir di antara tuntutan dan ketidakjelasan regulasi. Teluk Kuantan. Dalam penelusuran kami di lapangan, sejumlah juru parkir menyampaikan keluhan mereka sendiri. Seorang petugas yang enggan disebut namanya mengaku hanya mengikuti arahan dari pengelola lahan dan sebagian dari uang parkir disetorkan kepada pihak yang mengklaim sebagai pemilik area. Ia menegaskan bahwa dalam banyak kasus, tanah tempat parkir bukan milik pemerintah, melainkan warga atau kelompok tertentu.
Kami hanya diberi jatah kerja, tarif pun mereka yang tentukan. Kami cuma ambil jatah harian, ujarnya, sambil menunjukkan karcis parkir tulis tangan yang lusuh. Dari pengamatan kami, memang tidak semua lokasi memiliki karcis resmi. Bahkan ada beberapa titik yang terlihat seperti parkir liar, namun tetap dipenuhi kendaraan karena keterbatasan lahan parkir resmi. Realitas ini menempatkan juru parkir dalam posisi sulit, antara tuntutan pengunjung yang menginginkan kejelasan tarif dan pemilik lahan yang menetapkan harga sepihak. Situasi ini mempertegas perlunya campur tangan aktif dari pemerintah untuk membenahi tata kelola parkir selama event besar seperti Pacu Jalur. Warna-warni ekspresi budaya dan kearifan lokal. Di luar keluhan logistik, satu hal yang tak terbantahkan adalah kekayaan budaya yang membalut setiap aspek festival Pacu Jalur. Sebagai jurnalis, saya menyaksikan langsung betapa seluruh desa seolah turun gunung untuk mendukung jalurnya masing-masing. Mereka tidak hanya membawa perahu dan pendayung, tapi juga semangat, yel-yel, bendera, bahkan makanan khas dari kampung halaman. Di satu sudut, saya melihat ibu-ibu mengenakan kebaya Melayu sambil menabuh rebana. Di sudut lain, sekelompok pemuda menampilkan atraksi silat tradisional sebagai bagian dari hiburan pembuka. Festival ini bukan hanya tentang siapa yang menang di lintasan air, tapi tentang bagaimana budaya lokal dipertontonkan dengan penuh rasa bangga. Setiap jalur memiliki kisah, mistik, dan harapan. Beberapa masyarakat bahkan percaya jalur mereka harus dimandikan di sungai dengan ritual khusus sebelum lomba dimulai. Ini bukan sekadar olahraga, tapi perayaan spiritualitas dan solidaritas warga kampung. Tak heran jika banyak wisatawan mancanegara menganggap festival ini sebagai pengalaman budaya yang langka dan autentik. Parkir mencekik hingga 50.000. Namun di balik kemegahan festival, masalah klasik kembali muncul, tarif parkir liar yang mencekik. Saat saya tiba di lokasi hari kedua acara, beberapa pengunjung terlihat berdebat panas dengan juru parkir. Mereka diminta membayar 40.000 hingga 50.000 untuk memarkir mobil, padahal dalam peraturan bupati, tarif resmi hanyalah 20.000. Seorang ibu yang datang dari Sumbar sambil menangis mengaku ditarik 50.000 padahal hanya parkir 2 jam. Banyak pengunjung mengeluhkan ketidakjelasan mana lahan parkir resmi dan mana yang tidak. Ada juga juru parkir yang berdalih bahwa mereka hanya ikut aturan dari pemilik lahan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi panitia. Tak bisa dipungkiri, pengalaman buruk soal parkir dapat merusak citra festival yang sudah susah payah dibangun. Tribun penuh, layar raksasa jadi solusi sementara. Dengan jutaan orang memadati tepian Narosa, tak semua pengunjung bisa menyaksikan perlombaan secara langsung dari bibir sungai. Banyak yang datang sejak subuh demi mendapatkan posisi strategis. Namun tak sedikit pula yang hanya bisa berdiri berjam-jam di bawah terik matahari tanpa akses pandang ke arena utama. Tahun ini, panitia mencoba mengantisipasi hal itu dengan memasang sejumlah layar raksasa di beberapa titik. Dari pantauan kami, layar ini cukup membantu, meskipun kualitas suara dan gambar kadang terganggu karena masalah teknis. Meski begitu, inisiatif ini diapresiasi pengunjung. Setidaknya kami tahu siapa yang menang meski nggak lihat langsung, ujar Nurul, warga dari Indragiri Hilir yang datang bersama keluarganya. Beberapa pengunjung lain menyarankan agar tahun depan panitia bisa menyediakan tribun portable tambahan atau membangun area duduk bertingkat agar akses pandang lebih adil bagi semua pengunjung. Festival sebesar ini tentu membutuhkan infrastruktur yang tumbuh seiring popularitasnya. Suara tokoh muda, digitalisasi dan edukasi jadi kunci masa depan. Di tengah tantangan klasik seperti parkir dan akses, suara-suara dari kalangan muda mulai terdengar. Dalam diskusi terbuka yang digelar komunitas lokal, beberapa anak muda Kuansing menyarankan agar penyelenggaraan festival ke depan mengadopsi pendekatan digital. Tiket tribun bisa dibeli online, lokasi parkir resmi dapat ditandai dengan QR Code, bahkan live streaming bisa dikelola secara profesional untuk menjangkau audiens global. Kami butuh pacu jalur yang ramah generasi Z, ujar Fahri, mahasiswa teknik yang turut aktif dalam panitia desa. Ia menambahkan bahwa edukasi publik juga penting, terutama soal tarif resmi dan informasi lokasi.
Kalau masyarakat tahu parkir resmi itu 20.000, mereka tak akan mau bayar 50.000 di tempat lain, katanya. Menurut saya, suara seperti ini perlu didengar dan diwadahi oleh pemerintah. Digitalisasi bukan hanya alat modernisasi, tapi juga alat perlindungan terhadap pengunjung dan pengelolaan yang lebih transparan. Menurut saya, suara seperti ini perlu didengar dan diwadahi oleh pemerintah. Digitalisasi bukan hanya alat modernisasi, tapi juga alat perlindungan terhadap pengunjung dan pengelolaan yang lebih transparan. Menuju festival internasional, momentum yang tak boleh terlewat. Sebagai reporter yang telah meliput berbagai event budaya di tanah air, saya menyimpulkan bahwa Pacu Jalur kini berada di ambang transisi penting. Ia bukan lagi festival lokal, bukan pula hanya kebanggaan Riau. Dengan jumlah penonton 1,5 juta orang, kontribusi ekonomi 74 miliar, dan viralitas di media sosial internasional, Pacu Jalur telah menembus batas domestik. Namun justru disinilah tantangannya. Bagaimana menjaganya tetap otentik, tapi sekaligus profesional. Bagaimana agar ekonomi masyarakat bergerak, tapi tanpa merugikan pengunjung. Apakah tahun depan parkir masih 50.000, atau sudah ada solusi cerdas dan sistematis? Pemerintah harus duduk bersama komunitas, pemuda, pelaku UMKM, hingga influencer lokal untuk merancang masa depan festival ini. Pacu Jalur bisa jadi ikon budaya Indonesia di mata dunia, asal dikelola dengan baik. Jangan biarkan euforia tahun ini hilang karena keteledoran logistik. Momentum ini langka, dan sejarah hanya mencatat mereka yang siap berubah.